Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekanisme pasar itu ditentukan oleh kekuatan supply dan demand, dan itu harus berorientasi kepada keadilan. Pasar yang adil: 1. Pelaku ekonomi atau pemasok, penjual, pembeli, distributor bertindak secara etis. Yang kedua, penawaran barang harus dilakukan secara jelas dan transparan. Ketiga, harga harus ditentukan secara wajar, dan transaksi harus dan wajib tercatat. Manakala di dalam pasar terjadi kecurangan, penimbunan, ataupun kecurangan lainnya di pasar, maka itu bisa menimbulkan apa yang disebut sebagai distorsi pasar. Distorsi pasar dalam ekonomi Islam bisa terjadi karena 1. Mencegat dari kampung ke kota. Orang-orang di desa tidak tahu harga di kota dan mereka dicegat sehingga harga di kota lebih mahal. Yang kedua adalah penawaran palsu. Seringkali dalam suatu lelang itu sebetulnya temannya yang menawar sehingga harga naik, tetapi itu naiknya bukan naik sebenarnya, yang kita sebut false demand. Ataupun ihtikar, orang yang menimbun, itu adalah false supply, menimbun barang dan mengakibatkan kesulitan pada orang lain. Ekonomi Islam harus berorientasi kepada keadilan, bukan ekonomi yang di dalamnya ada kecurangan atau ekonomi yang hanya bersifat eksploitatif. Ekonomi Islam mengakui peran negara. Pasar naiknya harga tidak sesuai karena betul-betul supply and demand, maka pemerintah boleh melakukan intervensi. Intervensi harga yang adil adalah intervensi bagaimana mengembalikan harga kepada titik keseimbangannya semula. Mekanisme pasar dalam Islam memberikan guidance bagaimana transaksi dalam konteks yang lebih luas maupun dalam konteks global dilakukan dengan cara-cara yang penuh dengan keadilan. Janganlah kamu memakan sesamamu dengan harta yang batil, tetapi lakukan dengan cara tijarah yang adil, yaitu transaksi yang rela sama rela. Transaksi harga ditentukan oleh kekuatan supply and demand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh